Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, melanjutkan dari materi fikih medis atau fikih kedokteran. Maksudnya adalah kita akan membahas seputar hukum halal haram yang berkaitan dengan aktivitas medis atau dunia kedokteran itu sendiri. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas masalah donor. Ya, donor di sini ada dua. Yang pertama donor organ dan yang kedua adalah donor darah. Ya, yang mana kita akan bahas dari sudut pandang hukum syar'inya, ya, hukum halal haramnya. Yang pertama yaitu donor organ tubuh manusia. Ya, jadi apabila kita misalkan ditanya apa hukumnya saya mendonorkan atau memberikan organ yang saya punya pada orang lain dalam konteks umum terlebih dahulu. Jika ditanya seperti itu, para ulama sendiri sejauh dari apa yang saya pelajari, wallahu alam, ya, para ulama berbeda pandangan dan berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang membolehkan, ya, ada juga yang melarang. Namun di sini dari hasil yang saya pelajari dari dua pendapat tersebut, tentu ini adalah masalah kontemporer, ya, permasalahan baru, ya. Dan tentunya masing-masing pihak bisa berijtihad, masing-masing pihak bisa mengkaji, ya, berdasarkan sumber-sumber syar'i dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan yang lain sebagainya. Wallahu alam, yang rojih di sini terkait donor organ itu adalah hukum asalnya adalah tetap haram. Ya, hukum asal mendonorkan organ tubuh pada orang lain, apa itu mata, apa itu ginjal dan yang lain sebagainya, ya, itu hukum asalnya yang rojih itu adalah haram. Apa alasannya? Mana dasarnya? Dilarang mendonorkan atau memberikan organ kita atau anggota tubuh kita kepada orang lain. Berdasar hadis dari Rasulullah SAW, kasrul azmil mayyit kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang seorang mayit, ya, mematahkan tulang seorang mayit dipatahkan. Itu sama seperti mematahkannya ketika dia masih hidup. Artinya dua-duanya itu haram. Ya, jadi orang yang merusak jasad mayit saja, ini kita berdalil dengan logika. Orang yang merusak jenazah, ya, merusak anggota tubuh orang yang sudah mati, mayit saja dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau misalkan dia merusak tubuhnya, ya, ketika dia masih hidup. Otomatis orang yang mendonorkan anggota tubuhnya, baik itu mata, ginjal, anggota tubuh yang lain, pasti dia otomatis merusak tubuhnya. Itu sesuatu yang pasti, ya. Karena organ tubuh manusia ini disetting, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, ya, dengan hikmah dan tujuan yang sudah, ya, ditakdirkan, ya, ditentukan oleh Allah. Yang mana apabila itu dihilangkan pasti akan mengganggu kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Jadi merusak organ tubuh mayit saja dilarang oleh Rasulullah SAW, apalagi merusak organ tubuh manusia yang masih sehat. Ya. Sedangkan orang yang mendonor itu pasti merusak dirinya kemudian dia memberikan organnya kepada orang lain. Jadi hukum asalnya orang mendonorkan tubuhnya itu adalah dilarang. Selain dari hadis-hadis atau hadis yang kita sebutkan tadi, ada beberapa alasan dari para ulama yang mengharamkan aktivitas donor organ tersebut. Di antaranya, ya, yang pertama, para ulama mengatakan alasan kenapa dilarang melakukan donor atau transplantasi organ seperti itu. Orang yang mengambil, ya, jantung atau ginjal, ya, orang lain dan semisalnya, ini perkaranya lebih berat, ya, lebih
besar urusannya daripada sekedar kan mematahkan tulang. Orang yang tulangnya dipatahkan, atau mayat tadi yang tulangnya dipatahkan, seandainya orang itu masih hidup saja, jangankan mayat, orang yang masih hidup, tulangnya dipatahkan. Orang itu insya Allah masih bisa hidup meskipun dia cacat. Tapi orang yang memberikan ginjalnya, atau organ tubuhnya, atau organ dalamnya, ini dia bukan hanya cacat, tapi pastinya dia akan terganggu kehidupannya nantinya. Ya. Sehingga jika mematahkan tulang tadi itu dilarang oleh Rasul, otomatis ya, mengambil organ yang itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi tubuh manusia, jelas lebih dilarang lagi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, merusak tubuh, ya, seperti tadi, mengambil organ tubuh kita, otomatis ini bentuk perendahan, ya, penghinaan terhadap anggota tubuh manusia itu sendiri. Pada dasarnya manusia itu statusnya sama di hadapan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia yang satu dengan yang lain. Maka Allah titipkan kepada mereka jasad yang sama, ya, amanah yang sama. Yang mana fisik ini Allah titipkan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, ya, masing-masing sama statusnya. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada yang lain kecuali karena ketakwaannya saja. Ya. Ketika kita merusak tubuh kita sendiri, ya, kemudian kita memberikan kepada orang lain, apalagi tujuannya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, jelas ini bentuk perendahan terhadap anggota tubuh, ya, perendahan terhadap fisik yang sudah Allah amanahkan kepada diri kita. Yang merusak, menjadikan diri kita jelek, menjadikan diri kita hina, ya. Yang mana ini sudah Allah berikan nikmat, ya, fisik ini secara sempurna. Yang namanya sempurna tidak boleh dikurangi lagi. Kalau sempurna dikurangi, namanya menjadi menurun, ya, direndahkan lagi. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ya, ketika anggota tubuh itu diambil, terutama anggota tubuh yang sifatnya sepasang seperti ginjal, mata, atau yang lainnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sepasang organ tubuh itu dengan adanya hikmah dan fungsi yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, ya, manfaatnya. Tentunya apabila sebagian atau satu dari sepasang organ tadi diambil, meskipun orangnya masih bisa hidup, meskipun orangnya masih bisa beraktivitas, ya, meskipun seperti itu, tentunya ini akan mempengaruhi dan akan berdampak buruk bagi orang tersebut. Allah berikan ginjal dua, yang mana masing-masing saling bekerja sama sesuai dengan fungsinya. Ketika satu diambil, satu dicabut, otomatis yang satu dia baru bekerja secara lebih, karena tugas yang harusnya dikerjakan berdua menjadi lebih berat karena dikerjakan satu bagian saja. Ini jelas hikmah yang Allah berikan, ya, ketika Allah menjadikan organ itu sepasang-sepasang. Ya, kalau diberikan satu, otomatis itu akan berdampak buruk bagi aktivitas manusia itu sendiri. Ini alasan yang ketiga. Kenapa diharamkan? Yang keempat, alasannya adalah ketika organ yang kita miliki diberikan kepada orang lain, belum tentu organ tersebut bisa cocok dengan orang tersebut. Dan itu sudah dibuktikan secara medis. Tidak semua organ itu yang didonorkan bisa cocok dengan setiap orang. Kadang ada yang cocok, kadang ada yang tidak. Yang menerima belum tentu cocok, sedangkan kita sudah terlanjur mendapatkan kerugian karena organ kita sudah dipotong. Kitanya sudah pasti rugi, sudah pasti mendapatkan keburukan dari transplantasi tadi. Sedangkan orang yang kita harapkan bisa menerima organ tadi belum tentu mendapatkan manfaatnya. Seperti contoh, ada orang yang butuh ginjal, ya, sudah saya minta Anda donorkan ginjalnya untuk saya. Nanti saya kasih uang sekian miliar sudah, karena saya butuh, ya, organ saya rusak dan harus diganti yang baru. Dia tertarik,
apalagi diiming-imingi uang dan semisalnya, diberikan organnya. Ya, diberikan organnya. Dia sudah pasti kehilangan organ tubuhnya dan dia sudah mendapatkan kerugian pastinya. Sedangkan orang yang menerima tadi belum tentu mendapatkan manfaat dari organ yang kita donorkan. Itu alasan. Ya. Meskipun tentunya belakangan ya dengan perkembangan teknologi terutama di bidang medis kedokteran, seseorang itu bisa diteliti terlebih dahulu apakah ini cocok nantinya, mungkin ukurannya, mungkin dan lain sebagainya. Ya, mungkin hal itu bisa diteliti. Tapi tetap tidak menafikan alasan-alasan yang sebelumnya. Ya, alasan-alasan yang lain. Dan yang kelima, kenapa donor organ atau transplantasi organ tadi itu menjadi dilarang? Ya, tadi fisik yang Allah amanahkan kepada kita ini adalah sesuatu amanah yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Tidak boleh dirusak. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga setiap aktivitas apapun yang bisa merusak fisik yang menjadi amanah dari Allah ini, maka hukumnya haram. Seperti orang yang merusak fisiknya, ya, dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Ya, mungkin dipukul-pukul badannya, dirusak, atau mungkin ditendek telinganya, hidungnya, atau ditusuk-tusuk jarum, ditato. Ini semua bentuk perusakan terhadap fisik yang Allah sudah amanahkan. Semua aktivitas yang bisa merusak fisik manusia, ya, yang menjadi amanah dari Allah, ini hukumnya haram. Termasuk dalam hal ini ketika seorang merusak organ tubuhnya kemudian didonorkan kepada orang lain. Nah, ini dilarang. Setidaknya ada 5 alasan tadi. 5 alasan kenapa ya transplantasi organ itu menjadi dilarang. Di hukum asalnya tidak boleh, haram. Ya. Bagaimana dengan kondisi darurat? Ya, sekali lagi kalau kondisinya darurat memang tidak ada yang namanya darurat, tidak ada yang namanya haram jika dalam kondisi darurat. Semuanya dalam konteks apapun. Sehingga para ulama memberikan contoh, memberikan permisalan kasus di mana seseorang itu boleh mendonorkan organnya. Bagaimana ini contohnya? Contoh donor organ yang diperbolehkan itu adalah donor organ dari orang yang sudah fix dia meninggal. Dia sudah meninggal dan sebelum dia meninggal dia berwasiat, nanti jika saya mati, ya, dan ada organ tubuh saya yang masih bisa dimanfaatkan, ya, secara medis, ya, ketika nanti saya mati kemudian langsung dioperasi, ya, ada bagian tubuh yang bisa dimanfaatkan, silahkan manfaatkan tubuh saya. Silahkan donorkan untuk orang lain, mungkin untuk anaknya, mungkin untuk saudaranya, mungkin untuk siapa saja. Ya, dia bersedekah dengan fisiknya. Ya, maka dalam kasus seperti ini maka donor organ tadi menjadi boleh. Karena jelas orang tersebut dia sudah wafat, dia tidak tidak kebutuhan lagi dengan organ tubuhnya dan masih ada organ yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain sehingga dia mendonorkannya dan itu insya Allah boleh. Wallahu a'lam. Ya. Namun kembali lagi jika untuk kasus-kasus yang lain, ya, kasus-kasus yang lain, ya, seperti orang yang mendonorkan tubuhnya karena tertarik dengan bayaran atau harga yang ditawarkan dari organ yang dia jual, itu tidak boleh. Ya, hukumnya menjadi haram. Baik. Kasus yang berikutnya yang akan kita bahas adalah donor darah. Nah, saya kira ini juga banyak ya di antara kita terkait donor darah. Donor darah ya, hukum asal. Ya, jadi kita sama. Hukum asalnya kita awali dari hukum asal yaitu hukum asal orang yang mengkonsumsi darah. Ya. Sebagai resipien dia. Penerima darah. Darah itu haram dikonsumsi. Ya, haram dikonsumsi. Hukum asalnya. Sebagaimana dalil yang pernah kita sebutkan,
Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan ayat 173, "Innama harrama 'alaikum al-maitah wad-dama wa lahmal khinzir ma uhilla bihi lighairillah." Sesungguhnya diharamkan bagi kalian itu apa? Bangkai, darah, dagingnya babi, kemudian hewan yang disembelih untuk tujuan bertakarub pada selain Allah, berupa syirik. Ya, sesuatu diharamkan jelas nas. Ya, darah itu termasuk sesuatu yang haram dikonsumsi. Dikonsumsi di sini bukan hanya dimakan. Ya, karena orang yang mengkonsumsi darah itu tidak melulu lewat mulutnya dimakan. Seperti kebiasaan orang yang makan darah ya, atau minum darah. Kadang darah itu sebagian masyarakat kita ada yang dimakan, ada yang minum. Kalau yang diminum itu biasanya untuk dengan alasan pengobatan, jamu, obat kuat dan yang lainnya, haram, tidak boleh. Ya. Atau yang dimakan biasanya dibekukan. Ya, sebagian tempat mereka punya makanan-makanan tradisional dari darah ya, yang dibekukan kemudian dibuat seperti tahu dan itu dimakan. Jadikan kudapan dan yang lain. Ini haram. Tapi darah itu bukan hanya haram ketika dimakan saja. Termasuk haram dikonsumsi dalam hal ini memasukkan darah itu ke dalam diri kita, baik melalui mulut atau melalui transfusi darah dan yang lain sebagainya. Jadi hukum asalnya darah itu berdasar ayat tadi itu adalah hukumnya haram. Ya. Adapun orang yang mendonorkan darahnya, kita tidak menafikan manfaat dari donor darah ini. Ada orang-orang yang butuh dengan darah-darah ya di rumah sakit, dia punya penyakit, ya butuh darah dan sebagainya. Sehingga kalau misalkan kita tidak mendonorkan darah kita, nyawa orang bisa melayang. Maka dalam kasus seperti ini termasuk kondisi darurat. Darurat. Kenapa? Karena jika tidak kita lakukan, tidak lakukan donor darah, maka banyak nyawa yang terancam. Dan darah tidak bisa digantikan dengan opsi yang lain. Orang yang butuh darah memang harus diberikan darah. Tidak bisa diganti dengan cairan lain. Ya. Sehingga ini masuk dalam konteks apa? Darurat. Namun tetap ada syaratnya. Nah, ini syarat bagi mereka yang hendak mendonorkan darah, ya. Ada dua, setidaknya ada dua. Wallahu a'lam. Apa syarat donor darah? Yang pertama, ya, selain disyaratkan dalam konteks darurat, ya, darurat, seperti tadi berkaitan dengan nyawa orang, ya, orang sakit dan semisalnya. Yang pertama adalah hendaknya donor darah ini tidak menimbulkan bahaya. Ya, setelah transfusi darah itu tidak menimbulkan bahaya, baik bahaya bagi yang memberikan darah maupun berbahaya bagi yang penerima darah itu. Ya. Dan ini sudah terbukti secara medis dibenarkan. Ya. Tidak semua darah itu bisa didonorkan dan diterima oleh semua pihak. Ya, darah itu ada jenis-jenisnya, ada darah A, B dan yang sebagainya. Ya. Bahkan wallahu alam ya. Mungkin dikoreksi nanti. Bahkan ada darah meskipun dia sama, pun itu kadang tidak cocok. Dan kalau dipaksakan bisa menimbulkan bahaya. Nah ini termasuk syarat yang harus dipenuhi tadi. Jangan sampai menimbulkan bahaya bagi orang yang menerima darah tadi. Atau berbahaya bagi yang mendonorkan. Misal ada orang yang dia berdonor ya, donor darah, sedangkan dirinya sendiri butuh dengan darah. Orang yang darahnya rendah. Ya, sudah darahnya rendah, ya, gampang lemes, dia malah donor. Ya tidak boleh. Ya, ini jelas berbahaya bagi orang tersebut. Ini syarat yang pertama. Selain syarat darurat tadi, ya harus darurat, ya kondisinya. Yang kedua, tidak menimbulkan bahaya bagi yang mendonor maupun yang resipien tadi. Yang kedua, nah ini. Asalnya boleh seseorang itu bertransfusi darah ya tanpa memandang status agamanya, boleh. Ya.
Seorang muslim boleh membantu orang-orang non-muslim, boleh. Karena ini bukan tolong-menolong dalam konteks ibadah, dalam konteks beragama. Ini sifatnya kemanusiaan, ya. Kemanusiaan. Maka boleh seorang muslim menolong orang non-muslim, atau sebaliknya orang non-muslim dibantu, ya, membantu orang muslim, boleh. Cuma, ya, para ulama memberikan syarat tambahan. Apa? Jika yang melakukan transfusi darah, ya, antara orang Islam dan orang non-muslim, ya, atau sebaliknya, hukum asalnya boleh, namun hendaknya dipastikan betul, ya, setelah transfusi darah itu benar-benar aman. Dalam artian tidak ada maksud jelek, ya, tidak ada maksud jelek, ya, dari orang yang tidak amanah, ya. Karena bisa jadi orang-orang itu dia melakukan transfusi darah kepada pihak tertentu, mungkin kepada orang muslim, ya, diberikan sesuatu yang berbahaya melalui darah-darah tadi itu, sehingga bisa merugikan orang-orang tadi itu, ya. Tentu hal ini biasanya terjadi pada beberapa oknum atau pihak-pihak yang tidak amanah saja, sehingga butuh dipastikan, butuh validasi bahwa orang yang melakukan transfusi ini hendaknya benar-benar amanah, ya, terlepas dari isu, terlepas dari, ya, berbagai macam keraguan-raguan yang bisa membahayakan pasien, ya. Ya, intinya adalah amanah, ya, jangan sampai dia bisa menimbulkan hal-hal yang berbahaya bagi orang lain. Baik, jika terpenuhi syarat-syarat donor darah ini, maka insya Allah donor darah itu menjadi halal. Boleh. Tapi sekali lagi, ya, hukum asalnya tadi adalah haram, ya. Dia bisa berubah menjadi halal jika terpenuhi syarat-syaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu untuk materi kita terkait dengan fikih medis dan kedokteran. Insya Allah kita sambung di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.